Dan kami berada di tahun ini, dan sudah kami lihat begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami percaya kalau Januari kami ditolong Tuhan, bulan Februari pun ada berkat dan pertolongan Tuhan. Bahkan sampai akhir tahun kami akan lihat banyak hal baru, banyak berkat baru, banyak hal-hal yang dahsyat Tuhan sudah siapkan untuk kami. Kami boleh hari ini datang dengan masalah, tapi kami tahu masalah adalah cara Tuhan melatih kami untuk mengangkat hidup kami. Hari ini kami boleh sakit, tapi kami tahu itu adalah sebuah cara Tuhan pakai kami menjadi berkat lewat kesaksian kami. Hari ini kami boleh susah, tapi kami percaya dalam Tuhan ada penghiburan yang dahsyat. Sebab itu hari ini kami memanggil nama Tuhan, karena kami tahu ada kuasa di dalam nama itu. Kami tahu ada kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya nama Yesus sanggup menyembuhkan kami. Nama Yesus sanggup mengubah hidup kami. Sebab itu kami meninggikan hanya Tuhan Yesus di gereja ini. Nah, hari ini hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu yang Tuhan sudah taruh. Kau sudah taruh firman ini dan hamba-Mu berdoa. Kau pakai hamba-Mu dengan cara yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang tidak terbatas. Dan doa dari hamba-Mu, saat firman Tuhan ini disampaikan, setiap jemaat Tuhan yang datang pulang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk bersama dengan saya mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Belum semuanya, sekali lagi selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Boleh nggak lebih keras kasih tahu kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan dia percaya Yesus kita luar biasa. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saya ucapkan shalom bagi setiap saudara, dan saya tahu dimanapun saudara berada, saudara menyaksikan lewat live streaming, dan saudara yang ada di tempat ini, saudara hari ini diberkati Tuhan. Ada amin? Berapa banyak diberkati lewat tim kreatif dan tim praise and worship? Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Begitu luar biasa, semuanya pakai kostum kecuali saya, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya dikasih tahu Pastor nggak mau pakai kostum. Saya bilang mungkin saya mau jadi Cupaci, ya kan? Tapi ya, kalau enggak jadi Sun Wukong juga boleh ya. Tapi akhirnya saya bilang janganlah, karena hari ini juga ada perjamuan suci. Jadi saya aja yang pakai jas, saudara. Dan saya percaya hari ini saudara diberkati. Yang muda-muda kelihatan mukanya semangat hari ini ya. Yang sudah menikah pada lesu semuanya, haleluya. Tapi hari ini tepat karena judul khotbahnya tetap sama, melihat kuasa Tuhan dalam kelemahan ya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari 2 Korintus. Pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai ayatnya 9. Saya akan melanjutkan seri khotbah saya tentang melihat kuasa Tuhan di dalam kelemahan. Saya percaya kita semuanya boleh punya kelemahan, tapi sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, kita percaya di dalam kelemahan pun kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ada amin? Puji Tuhan ya. Ayo kita baca sama-sama. Saya akan baca ayat 7. Saudara ayatnya yang ke-8 dan ayat 9 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Tentang hal itu aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur. Ayat 9 baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, apa saudara? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam apa? Kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Melihat kuasa Tuhan dalam kelemahan. Saudara, kita baru membaca ulang dari apa yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, bahwa ayat 9 merupakan jawaban Tuhan kepada Paulus. Ya, pada saat itu dia minta kepada Tuhan untuk duri di dalam dagingnya diambil dari dalam dirinya. Dan 3 kali dia minta kepada Tuhan, Tuhan
tolong duri ini, kelemahan ini diambil daripadaku. Kita udah belajar bahwa duri ini memiliki banyak penafsiran. Tetapi kesimpulan yang kita buat adalah setiap orang punya duri masing-masing. Duri kita mungkin dalam bentuk penyakit. Duri kita mungkin dalam bentuk keluarga kita. Duri kita mungkin dalam bentuk depresi. Duri kita bisa berbagai macam hal. Dan durinya Paulus ada banyak. Salah satunya adalah penyakit yang mungkin dia alami. Salah satunya adalah mungkin pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu pada saat itu yang mencoba untuk menghancurkan pelayanannya. 3 kali dia minta kepada Tuhan, Tuhan tolong ambil, seperti kita pun juga berdoa. Tuhan tolong ambil duri ini. Tuhan tolong ambil kelemahan ini. Tapi kembali di ayat 9 kita membaca jawaban Tuhan 3 kali atas permintaannya. Adalah cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Hari ini saudara boleh punya kelemahan. Tapi ingat seperti yang kita sudah pelajari. Kelemahan kita adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Nah kalau Tuhan menyatakan kuasanya, apa yang saudara tidak pernah pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan bagi saudara. Dan saya percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Kita sudah belajar dari Paulus 3 prinsip. Supaya kita bisa lihat kuasa Tuhan di dalam kelemahan. Saya mengulangi sedikit. Yang pertama, kita harus belajar berdamai dengan duri. Ulangin sama-sama. 1, 2, 3. Kita harus belajar apa saudara? Berdamai dengan duri. Saya sudah tampilkan dan saya sudah siapkan di slide. Kita harus berdamai dengan duri kita masing-masing. Karena kita harus ingat. Bahwa duri yang diizinkan ada dalam hidup kita. Pasti ada maksudnya. Pasti ada alasannya. Dan salah satu alasannya adalah untuk Tuhan menyatakan kuasanya lewat hidup saudara. Yang kedua, kita sudah belajar bahwa kita harus fokus kepada panggilan kita. Kita harus belajar bahwa jangan biarkan perkataan manusia menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan komentar orang menghalangi kita untuk memenuhi panggilan kita kepada Tuhan. Saudara Paulus banyak dihina sama rasul-rasul yang palsu. Dia banyak dihina oleh nabi-nabi palsu pada saat itu. Tetapi dia berkata, apa yang aku lakukan, akan tetap aku lakukan. Boleh ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Apa yang aku lakukan, tetap aku lakukan. Hari ini jangan biarkan pandangan orang, perkataan orang atas hidup saudara menentukan siapa diri saudara. Ingat, hidup kita tidak pernah ditentukan perkataan orang. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan yang berkata kita lebih dari pemenang. Boleh katakan amin. Jangan cuma satu orang tepuk tangan. Kita semuanya tepuk tangan buat Tuhan yang semangat. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa selalu pandang kasih karunia Tuhan. Apapun yang saudara alami. Berapa banyak pun kelemahan yang saudara miliki. Berapa banyak duri yang saudara miliki. Hari ini fokus kepada kasih karunia Tuhan. Sebab kita harus belajar jangan sembah masalahnya. Kita sembah Tuhannya. Boleh katakan amin Bapak Ibu. Dan kita percaya. Lewat 3 hal ini saat kita lakukan. Maka kita akan lihat kuasa Tuhan di dalam kelemahan. Itu dari Rasul Paulus. Nah hari ini saya lanjutkan di bagian yang kedua. Hari ini kita belajar dari tokoh berikutnya. Saya sudah janji saya akan kasih 3 tokoh. Untuk seri khotbah ini. Hari ini kita akan belajar dari seorang wanita. Kalau sebelumnya dari seorang rasul yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar dari seorang wanita, ya bukan orang Yahudi. Dia seorang wanita dari sebuah tanah yang bernama Moab. Dia seorang yang tidak punya gelar apapun di depan namanya. Rasul bukan, pendeta bukan, nabi bukan. Tapi dia seorang wanita yang luar biasa yang di tengah kelemahan bisa lihat kuasa Tuhan. Dan doa saya lewat tokoh ini. Kita semuanya bisa lihat kuasa Tuhan di dalam kelemahan. Hari ini kita mau belajar dari seorang wanita yang bernama Rut. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dari Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat 1, saudara 2, dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-14. Kita mau baca sedikit background tentang wanita ini. Mungkin saudara ada yang dari sekolah minggu udah dengar tentang orang ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa dari saudara mungkin kurang familiar dengan
nama Ruth. Sebab itu hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya akan mulai, nanti saudara bantu saya di ayat yang genap. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 2, nama orang itu ialah siapa? Elimelek. Nama istrinya adalah Naomi. Nama kedua anaknya siapa? Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. 4. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama, ya, Orpa. Yang kedua, bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira. Siapa nama anaknya? Malon, Kilion. Nah, Malon menikah dengan Ruth. Kilion menikah dengan Orpa. Nah, itu yang harus saudara tahu. Ya, dikatakan ayat 5, lalu matilah juga keduanya, yakni Malon dan Kilion. Bayangin, Elimelek meninggal, Malon dan Kilion pun juga meninggal. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang berjalan untuk pulang ke tanah Yehuda, ayat 8, Naomi kepada kedua menantunya itu apa? Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu. Dan kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Istilahnya disuruh menikah lagi. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. 10. Dan berkata kepadanya apa? Tidak, kami ikut dengan engkau pulang. Tapi Naomi berkata pula, pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak yang kulahirkan untuk jadikan suamimu nanti? Ayat 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua untuk aku bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih apa? Melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ayat 14 baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu siapa Bapak Ibu? Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Sama-sama. Tetapi apa? Ruth tetap berpaut pada. Ulangi sama-sama. Tetapi siapa Bapak Ibu? Ruth tetap berpaut kepadanya. Hari ini kita mau belajar dari seorang wanita yang bernama Ruth. Seorang wanita yang luar biasa. Kita melihat bahwa Ruth menikah dengan Mahlon, anak dari Naomi dan Elimelek. Ketika Elimelek meninggal, dua anak Malon dan Kilion, kenapa mereka harus menikah? Karena orang Yahudi punya satu prinsip bahwa harus punya anak untuk meneruskan generasi ini. Terutama anak laki-laki. Karena perintah Tuhan di dalam Kejadian adalah beranak cucu dan penuhi bumi. Jadi orang Israel merasa kalau tidak punya anak itu melanggar firman. Apa yang terjadi? Malon menikah dengan Ruth. Kilion menikah dengan Orpa. Tetapi di tengah jalan selama 10 tahun pernikahan itu berlangsung, Malon meninggal, Kilion meninggal, dan di rumah tertinggal 3 janda. Mertua yang bernama Naomi, 2 menantu namanya Ruth dan Orpa. Saudara, pada saat mereka mendengar bahwa di Bethlehem kembali ada roti, dan memang karena Bethlehem punya arti rumah roti, mereka kembali ke sana. Tapi di tengah jalan Naomi berkata kepada 2 menantunya, "Hei, udah kamu balik aja ke Moab, gak usah ikut sama aku.
Kamu masih muda. Kamu bisa nikah lagi. Aku udah terlalu tua. Aku punya anak pun terlalu lama untuk kamu tunggu. Jadi kamu pulang aja. 2 kali Naomi menyuruh menantunya pulang. Dan akhirnya di kedua kalinya Orpa mencium Naomi dan pulang ke Moab. Tapi Ruth tetap bersama dengan Naomi. Tetapi perjalanan itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena Ruth ketika dia membuat keputusan untuk terpaut kepada Naomi. Pulang ke Bethlehem dengan Naomi. Dan tidak kembali seperti iparnya yang bernama Orpa. Maka di situ dia harus menghadapi begitu banyak kelemahan. Bahkan saya boleh berkata, dia pun harus mengalami yang namanya duri di dalam dagingnya. Apa duri yang harus dialami oleh Ruth? Nah, kita belajar sama-sama. Saya tunjukkan sama saudara ada 2 kelemahan yang harus dia alami saat dia membuat keputusan untuk kembali dengan Naomi. Yang pertama, kita baca di dalam Rut 1 ayatnya keempat. Coba. Rut 1 ayatnya keempat. Dikatakan keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5 dikatakan, lalu matilah juga keduanya, yakni Malon dan siapa Bapak Ibu? Dua-duanya mati. Jadi yang pertama, apa kelemahan dari Rut saat dia kembali ke Bethlehem? Catat yang pertama, dia dianggap sebagai penyebab kematian suaminya. Saya ulangin sekali lagi. Kelemahan dari Rut pada saat dia kembali ke Israel adalah dia dianggap membawa sial di keluarganya. Dia dianggap yang membawa kematian atas suaminya yang bernama Malon. Bayangin, pada saat dia kembali ke Bethlehem, dia harus punya label di kepalanya. Ini wanita bawa sial di keluarganya Naomi. Ini wanita yang bawa kematian atas Malon. Kenapa sampai ada anggapan seperti itu? Karena saudara harus tahu satu hal. Bahwa orang Israel dilarang keras menikah sama orang Moab. Tidak boleh. Peraturan Yahudi. Israel tidak boleh nyentuh atau dekat sama orang Moab. Kalau mereka dekat sama orang Moab, bahkan menikah dengan orang Moab, ada hukuman Tuhan. Di mana? Multimedia buka. Ulangan 7 ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini perintah Tuhan. Janganlah juga engkau mengawinkan dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu apa saudara? Laki-laki. Coba buka lagi ulangan 23 ayat yang ketiga. Nah ini baca dengan suara keras. Bantu saya. 1, 2, 3. Apa? Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 tidak boleh. Orang Yahudi keras sekali. Gak boleh kamu nyentuh orang Moab. Gak boleh kamu nikahin mereka. Karena itu pada saat Mahlon memutuskan menikah dengan Ruth. Semua orang menganggap ini ngelanggar perintah Tuhan. Dan pasti dihukum. Benar. 10 tahun menikah, matilah. Namanya Mahlon dan Kilion. Dua-duanya. Menikah sama orang Moab, sama-sama mati. Wow. Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam Targum. Orang Yahudi ya, Alkitabnya itu bukan cuma satu. Nanti kalau saudara ke Israel sama saya. Alkitabnya mereka itu tebel banget, kenapa? Meskipun nggak 66, meskipun 39. Karena mereka ada Targum namanya. Targum itu tulisan rabi yang menambahi, menjelaskan tentang ayat-ayat. Nah ada satu Targum tentang kitab Rut berkata seperti ini. Tampilkan. Targum berkata, kehidupan Malon dan Kilion diperpendek Tuhan karena pernikahannya dengan orang Moab. Jadi saudara orang Yahudi menganggap bahwa Rut dan Orpa itu membawa sial di dalam rumah tangganya Naomi. Can you imagine? Kemanapun saudara pergi, dianggap orang yang bawa sial. Ada gak yang pernah diomongin orang kayak gitu? Ada gak yang pernah dianggap orang kayak gitu?
Oh kamu ini, di keluarga ini, kamu ini yang bawa sial. Kamu ini gak pernah bawa hoki. Kebetulan kita juga lagi celebrate. Ya beberapa hari yang lalu Chinese New Year. Wah kalau bicara tentang hoki dan sial, wah gak ada yang lebih menang daripada orang Chinese. Orang Chinese, wah itu paling jago. Gatok-gatok no, you know what I mean? Yaitu show. Oh ojo show macan ketemu sama kelinci, nanti dimakan. Ada yang bilang, saya pernah dibilangin, kamu kan show anjing. Oke, kamu jangan menikah sama monyet. Kenapa? Nanti jadinya tanda bedes setiap hari. Loh, saya jadi heran, apa hubungannya saya dengan yang monyet, saudara? Tapi can you imagine? Menjadi orang yang selalu dianggap bawa sial. Dan mertuanya Ruth, Naomi, orang Yahudi. Secara diam-diam, di dalam hatinya, dia juga nyalain Ruth dan Orpa. Gara-gara nikah sama kamu, anakku mati. Pernah gak di sini menantu-menantu ada yang dibilangin gitu sama mertuanya? Gara-gara nikah sama kamu, anakku gak bisa sukses. Gara-gara nikah sama kamu, keluargaku jadi berantakan. Dan yang lebih parah lagi, nanti saudara baca, 10 tahun Ruth menikah dengan Mahlon. Tidak punya anak. Apalagi kena orang Cina. Kemarin, Imlek hari apa ya? Saudara ingat karena hari pilu buat saudara ya. Hari Rabu kita kumpul. Pasti yang menikah belum punya anak, pasti pertanyaannya sama semuanya. Dipegang perutnya. Kapan isinya? Dan selalu kalau dulu saya belum punya anak, selama bertahun-tahun, selalu saya jawab, sudah diisi tahu isi. Udah diisi gulai. Karena orang Yahudi memiliki sama orang Timur. Seperti kita. Nggak punya anak, dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Dianggap sesuatu yang tabu. Kenapa kamu gak punya anak? Mana anakmu? Bayangin Ruth harus pegang label itu. Membawa sial. Gak punya anak. Hari ini ada yang ngerasa punya kelemahan kayak gitu. Saudara ngerasa hidup saudara itu selalu sial. Ngerasa hidup saudara gak pernah beruntung. Ngerasa hidup saudara itu selalu ada aja yang saudara merasa diri saudara bersalah karena saudara merasa saudara yang membawa sial kepada keluarga saudara. Saudara yang membawa hal yang buruk, saudara yang jadi beban bagi keluarga saudara. Itu yang dialami oleh Ruth. Tetapi hari ini pesan saya buat setiap keluarga di tempat ini. Hari ini belajar jangan cepat-cepat menghakimi orang hanya karena kepercayaan belaka. Tolong. Kita orang percaya, kita menghargai tradisi, kita menghargai orang tua kita. Tapi please stop jadi orang yang suka menghakimi orang. Hanya karena kepercayaan. Orang ini gak bawa hobi. Orang ini bawa sial. Jangan. Karena apa yang mereka alami, belum tentu salah mereka. Jangan cepat menghakimi orang saat mereka kena musibah. Jangan cepat menghakimi orang saat mereka ngadepin masalah persoalan. Dan saudara mengkaitkan itu dengan sesuatu dalam hidup mereka. Oh, orang ini pasti berdosa, makanya dia sakit. Orang ini pasti pernah melakukan kesalahan, karena itu dia dihukum Tuhan. Jangan cepat menghakimi. Karena mungkin mereka sedang melewati proses Tuhan. Mungkin mereka sedang diajar Tuhan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini mungkin saudara yang ngalamin kesialan dalam hidup saudara, tapi dengar baik. Di dalam Tuhan gak ada kesialan. Di dalam Tuhan selalu ada keberuntungan. Asal saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi gak peduli hari ini saudara show apa. Gak peduli saudara lahir tahun berapa. Gak peduli garis tangan saudara bentuk seperti apa. Tangan saudara gak punya garis pun. Percayalah, saudara tetap berada di tangan Tuhan. Dan percayalah hari ini, Tuhan akan buat saudara beruntung. Tuhan akan buat saudara melihat mujizat dalam kehidupan saudara. Percaya, katakan amin. Yang kedua, apa kelemahan dari Ruth? Yang pertama, dia dianggap pembawa sial. Coba buka yang kedua, Ruth 1 ayat 19 sampai 20. Dan berjalanlah keduanya sampai ke Bethlehem.
Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ayat 20, baca bersama-sama, lihat jawabannya Naomi. 1, 2, 3, tetapi, apa? Ia berkata kepada mereka, boleh bantu saya, apa? Don't call me Naomi. Sebutkanlah aku apa? Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang apa? Naomi menyebut dirinya marah. Kedua, apa durinya Ruth? Catat. Dia harus menghadapi keluarga yang selalu menyakiti dia. Halo. Ada di sini yang di keluarganya ada yang selalu nyakitin saudara? Ruth, aduh. Udah dipikir bawa sial. Harus ngadepin mertua yang pahit. Saudara gini ya, artinya Naomi itu apa? Artinya Naomi itu menyenangkan. Ulangin sama-sama apa? Jadi kalau saudara punya anak, kasih nama Naomi, bagus, menyenangkan. Nama Naomi itu bagus sekali. Menyenangkan. Marah artinya pahit. Naomi bilang, jangan panggil aku menyenangkan. Aku orangnya udah gak menyenangkan. Aku orangnya sekarang pahit. Karena Tuhan melakukan banyak yang pahit terhadap aku. Bayangin, Naomi berubah dari seorang yang menyenangkan jadi orang yang pahit. Kita kalau lihat orang berubah, kita tuh sedih lihatnya. Setuju? Kita lihat orang yang dulunya senang, sukacita, terus kita lihat mereka jadi orang yang pahit. Kita sedih lihatnya. Setuju gak sama saya? Bayangkan menghadapi dia setiap hari. Bayangkan Ruth berjalan di padang gurun bersama dengan Naomi yang pahit. Ya setiap hari selalu ada alasan untuk komplain. Selalu nyakitin Ruth. Selalu marah-marah. Oh. Saya gak bisa bayangin kehidupannya Ruth ya. Gimana ya ngadepin Naomi? Marahin. 3 ciri orang yang kepahitan. Coba periksa. Yang pertama, orang yang hidupnya kepahitan. Catat, yang pertama, mudah emosi dan marah. Ulangin sama-sama apa? Mudah. Coba tanya kanan kiri, kamu kepahitan ya? Orang kalau kepahitan selalu suka mudah emosi dan marah. Pernah gak ketemu orang yang selalu gampang meledak, gampang marah? Aduh, gak enak ngadepin orang yang selalu setiap hari marah. Tapi kadang-kadang ada orang yang marah gitu karena lupa, jadi lucu marahnya. Saya pernah di pesawat dengar ada satu ibu, ya kelihatan ibu ini gak terlalu pinter Inggris ya. Tapi dia komplain di SQ. Dia komplain, dia marah gitu sama salah satu pramugarinya. Dia panggil manajer. Where is your manager? Datang manajernya. Iya. Terus ibu ini bilang, hey, your children fruit is not good. Loh, yang manajernya bilang, what? Children fruit? Yes, your children fruit. Apa children fruit? Anak buah. Dia bilang, what is children fruit? Your children fruit. Terus bilang, what happened? She make me climb up blood. Orangnya bingung lagi, climb up blood. Iya, naik darah, haleluya saudara. Hari ini, jadi orang jangan gampang emosian. Senggol kanan kiri, jangan gampang emosian. Kita kadang-kadang ya, kalau gampang emosian nanti jadi malu sendiri. Yang kedua, orang yang kepahitan, semua yang dilakukan orang itu salah. Pernah gak ketemu orang gitu? Semua yang kita lakukan, gak ada yang benar. Oh no, salah ya. Yang ketiga, suka menuntut orang lain jadi seperti yang dia mau. Kita gak ada benernya pokoknya sama orang kayak gini. Selalu ada aja yang kita lakukan yang salah. Ingat, kalau kita hadapin orang seperti ini, artinya dia orang yang sedang Hari ini ada gak yang dihadapkan di keluarga kayak gitu? Kalau saudara di keluarga ada yang kayak gitu, saudara sama dengan Ruth. Ruth harus ngadepin setiap hari. Tapi pesan saya dari kisah Ruth, kalau saudara dihadapkan dengan keluarga yang selalu menyakiti, belajar untuk mendoakan dan mendampingi mereka sampai mereka pulih. Hari ini tetap bertahan. Mungkin saudara ditempatkan di situ untuk menjadi alat Tuhan untuk memulihkan keluarga saudara. Boleh katakan amin, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang... Can you imagine?
kelemahannya Ruth. Seandainya dia pulang ke Moab, beres masalahnya. Seandainya Ruth ngikut Orpa, dia bilang, I'll go with Orpa. Saya akan pulang ke Moab, masalahnya beres. Tapi masalahnya, dia memutuskan, aku akan tetap bertahan. Aku mau kembali ke Bethlehem. Di tengah kelemahan itu. Tetapi apa yang saudara lihat nanti, saudara akan lihat. Di dalam kelemahannya, Tuhan menunjukkan kuasanya dan Tuhan mengangkat hidupnya Ruth. Mungkin seperti yang dialami Ruth, mungkin saudara hari ini menganggap diri saudara siap. Saudara berada di tengah keluarga yang penuh dengan menyakiti. Mungkin saudara udah terlalu sakit sampai saudara gak bisa ngomong lagi. Tapi dengar baik, di dalam kelemahanmu pun hari ini, kau akan lihat Tuhan memberi kemampuan. Dan di dalam kelemahanmu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Saya tutup khotbah hari ini. 3 prinsip yang dibawa oleh Ruth ke Bethlehem. Untuk dia melihat kuasa Tuhan di dalam kelemahan. Nah, hari ini doa saya, saudara akan melakukan 3 hal ini. Dan melihat kuasa Tuhan di dalam kelemahan. Sekali lagi boleh saya tanya, berapa banyak ingin melihat kuasa Tuhan di dalam kelemahan? Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. 3 poin secara cepat. Yang pertama, Rut 1 ayat 17. Saudara harus sabar dengan saya, kenapa saya berapi-api? Karena semalam saya gak bisa tidur, gak sabar mau nyampein ini sama saudara. Karena waktu saya persiapkan ini benar-benar, aduh, sangat luar biasa sekali yang namanya Rut. Ayat 15 sampai 17. Saya akan baca 15, nanti 16 dan 17 kita baca bersama-sama. Dikatakan, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti adik iparmu itu. Ayat 16 sampai 17 baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsa mula, bangsaku, dan Allah mula. Ayat 17 boleh lebih keras. Katakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Selain daripada apa, saudara? Wow. Jangan suruh aku pulang. Aku akan ikut ke kamu. Kemana kamu mati, aku akan mati. Di mana kau dikuburkan, aku akan dikuburkan. There's a reason, ada alasan kenapa kitab ini disebut kitab Rut dan bukan kitab Orpa. Di Alkitab kita ada 66 kitab, cuma 2 yang pakai nama perempuan. Satu Rut, yang satu lagi Esther. Cuma 2, yang lain laki-laki semua. Rut, Esther. Ada alasan kenapa Rut dimasukkan di dalam kitab 66 ini. Di saat semua orang merendahkan wanita, di saat semua orang menganggap wanita lebih rendah, seorang Moab yang bernama Rut memiliki satu kitab sendiri. Di tengah-tengah cerita dari Abraham, Ishak, Yakub menuju kepada kerajaan Israel. Dan alasannya cuma satu. Karena Rut memutuskan untuk setia kepada Naomi. Dia setia, dia setia, dia setia. Dan mengikuti Naomi ke Bethlehem. Sebab itu prinsip pertama yang harus kita belajar dari Rut. Kalau kita mau lihat kuasa Tuhan di dalam kelemahan, catat baik-baik. Yaitu kesetiaan selalu menjadi pilihan terbaik. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Apa saudara? Kesetiaan selalu menjadi apa? Boleh gak kasih tahu kanan kiri? Yang setia ya. Satu-satunya alasan. Kenapa Orpa tidak memiliki satu buku sendiri. Adalah karena Orpa tidak setia. Orpa minta diri. Orpa pulang ke Moab. Rut setia. Saudara mestinya gak ada alasan untuk Rut setia sama Naomi. Setuju gak sih sama saya? Kenapa? Satu, gak ada ikatan darah. Bukan anaknya, cuma menantu. Dan yang kedua, suaminya udah gak ada. Malon udah meninggal. Jadi Malon kalau udah meninggal, ya sebenarnya hubungannya udah gak ada lagi.
Selain ya, as a formality aja mestinya. Dan yang ketiga, gak ada alasan. Kenapa? Karena diizinkan sama Naomi untuk pulang. Dan bahkan bukan cuma diizinkan pulang, disuruh nikah lagi. Kurang baik apa Naomi? Waktu dia suruh. Udah, kamu pulang ke Moab, nikah lagi. Didoain lagi, semoga kamu dapat tempat di rumah suamimu yang baik. Waduh. Gak ada alasan. Tetapi gini, saya belajar ya. Tuhan itu selalu nguji kesetiaan kita. Di saat ada banyak alasan untuk tidak setia. Kita seringkali diuji saat banyak alasan. Kita gak pernah diuji kesetiaannya saat semuanya baik. Saat gak ada alasan untuk kita untuk gak setia. Saya beri contoh, kesetiaan suami diuji waktu dia kaya. Kalau dia kaya, dia punya banyak alasan untuk ninggalin istrinya. Tapi di situ kesetiaannya diuji. Kebalikannya, kesetiaan seorang istri diuji waktu suaminya gak punya apa-apa. Karena banyak alasan untuk dia ninggalin suaminya. Suami gak berguna, suami gak bisa menyediakan, suami gak bisa menafkahi. Ya udah aku tinggalin dia aja. Tapi hari ini saya berdoa di GSJS Pakuan Mall, GSJS Online. Apapun yang terjadi, kita selalu memilih untuk setia. Boleh katakan amin? Keputusan untuk kita memilih setia, saat gak ada alasan untuk setia, itu justru yang buat kita itu langka di mata Tuhan. Dunia ini ada 8 miliar orang. Apa yang buat saudara jadi orang yang langka? Apa yang buat saudara jadi spesial? Apa yang buat saudara stand out di antara semua orang? Di gereja ini puji Tuhan, setiap ibadah dipenuhi dengan orang. Ibadah pagi ini ada sekitar 1.000 sampai 1.200 orang yang datang. Pertanyaannya adalah, apa yang buat saudara spesial? Apa yang buat saudara stand out di antara semua orang ini? Yaitu ketika kita memutuskan untuk begitu banyak alasan yang kita memiliki untuk tidak setia, kita tetap buat keputusan, saya mau tetap setia. Boleh katakan amin. Karena Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang nyebut dirinya baik. Di sini semua baik. Tapi Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, tetapi orang yang setia, baca sama-sama apa? Siapa yang menemukan? Apa yang buat kita spesial di mata Tuhan? Adalah ketika saudara dan saya memutuskan untuk setia. Saudara langka sekali untuk cari orang setia zaman sekarang. Ibu-ibu pasti ngerti yang saya maksud. Ibu-ibu sadar nggak? Sekarang cari pembantu yang setia gampang atau sulit? Sulit. Kalau dulu ada yang ikut 10 tahun, 15 tahun. Sekarang 2 bulan, 3 bulan. Udah keluar. Sampai ada yang WA saya. Pastor, kalau Pastor ada kenalan pembantu boleh ya saya dikenalin. Emang saya makelar pembantu saudara? Saya kan gembala. Halo. Sekarang cari karyawan yang setia susah, gak kayak dulu. Dulu orang bisa kerja 10-20 tahun, sekarang 1-2 tahun resign. Kenapa? Karena hari-hari ini kita dibuat sama iblis untuk jadi orang yang gak setia. Kenapa orang bisa gak setia? Karena ketidaksetiaan atau berhenti di tengah jalan selalu memberikan kelegaan sementara. Ya gak sih, kadang-kadang kita kalau berhenti itu rasanya lega gak sih? Anak-anak muda, engkau kuliah, engkau drop out dari kuliah. Kau berhenti dari kuliahmu. Di tengah skripsi engkau berkata, udah gak usah skripsi, aku drop out. Lega gak sih? Lega banget. Gak harus ngadepin dosen, gak harus ngadepin skripsi, gak harus ngadepin revisi. Kau bercerai sama suamimu. Lega. Oh, akhirnya aku lepas dari ikatan iblis. Aduh. Dan itu strategi iblis. Buat engkau ngerasa lega sementara. Tapi menderitanya kemudian hari. Tuhan itu hari-hari ini minta kita untuk setia. Ruth, kenapa spesial? 2 kitab dari 66 wanita, dia salah satunya. Karena Ruth memilih untuk setia. Hari ini pesan Tuhan buat kita di sini, Tuhan menghargai kesetiaan. Ulangin sama-sama, Tuhan menghargai apa? Tahu Rasul Yohanes? Tahu ya yang nulis Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah. Tahu ya Wahyu, kitab Wahyu yang menjadi pengajaran tentang akhir zaman ditulis sama Yohanes. Orang Israel, murid Yesus ada berapa?
11 matinya mengerikan. Yudas nggak dihitung, Yudas bunuh diri. Tapi digantikan sama Matias. Matinya mengerikan. Petrus matinya disalib terbalik. Ada rasul, beberapa rasul matinya, tangannya diikat kanan kiri diikat sama kuda, kudanya dicambuk, yang satu ke kanan, satu ke kiri, badannya robek jadi 2. Ada rasul yang digoreng. Satu rasul gak mati. Matinya karena usia tua. Siapa? Yohanes. Yohanes spesial di mata Tuhan. Dia satu-satunya rasul yang gak ngalamin kematian. Dia dapat penglihatan tentang surga. Dia disebut paling dicintai sama Tuhan. Di dalam perjanjian baru, dia menulis Yohanes, dia menulis Wahyu, dia menulis 1-2 Yohanes. Kenapa dia begitu spesial di mata Tuhan? Karena dia setia. Karena dia setia. Satu-satunya rasul yang berada di kaki Yesus waktu dia mati. Cuma satu, namanya siapa? Saat 11 yang lain termasuk Petrus menyangkali dan lari. Hanya Yohanes yang awalnya dia melarikan diri. Tapi dia buat keputusan. Aku mau tetap setia di bawah salib Kristus. Tuhan selalu menghargai orang yang setia. Hari ini doa saya. Saudara jadi orang yang setia, yang mau katakan amin. Setialah dalam 3 hal. Yang pertama, setialah kepada Tuhan. Milikilah satu prinsip. Sekali Yesus, jangan sampai engkau ingkar. Yang kedua, setialah dalam perkara kecil. Kau hari ini dikasih pekerjaan kecil, kerjakan dengan baik. Dan yang ketiga, setialah dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Jaga kekudusan rumah tanggamu. Jangan buang orang tuamu, jangan buang orang tuamu. Dan sampai engkau menyesal kalau sudah mereka meninggal. Hari ini setialah. Jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang setia. Setialah dalam pelayanan. Setialah dalam mengikut Tuhan. Maka saya percaya, orang yang setia akan lihat ada kuasa Tuhan di dalam kelemahannya. Yang percaya, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yang kedua, kita baca di dalam Rut 2 ayat yang kedua. Rut 2 ayat yang kedua. Boleh bantu saya baca sama-sama 1, 2, 3 dikatakan apa? Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, apa saudara? Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut apa saudara? Bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, apa saudara? Pergilah. Nah, stop di sini ayat ini dulu. Dikatakan gini. Rut perempuan Moab itu dikatakan perempuan Moab berkata kepada Naomi, baca sama-sama apa? Biarkanlah aku pergi ke memungut bulir-bulir jelai. Nah, there's something special di sini. Dia disuruh, dia mau pergi untuk memungut bulir jelai. Maksudnya apa? Buka Ulangan 24 ayat 19. Apa makna dari memungut jelai? Lihat ya, Ulangan 24 ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, ini perintah Tuhan. Lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Itulah bagian apa saudara? Orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala. Nah, jadi gini, zaman dulu, orang itu kan nuai di ladang, ngambil jelai. Nah, pasti kalau lagi nuai, lagi ngambil, pasti ada yang jatuh di lantai, setuju ya? Pasti ada yang tersisa jatuh-jatuh. Nah, perintah Tuhan, semua yang jatuh gak boleh kamu ambil. Semua yang jatuh biarin, itu haknya orang asing, anak yatim dan janda. Jadi Rut waktu dia bilang aku mau memungut jelai, itu gini maksudnya. Mertua, aku mau pergi ke ladang, nanti ada orang Israel memungut jelai, aku nunggu di belakang. Kalau ada yang jatuh, ya ambil. Ada yang jatuh, dia ambil. Kenapa? Perintah Tuhan bilang, kalau sampai ada yang jatuh, itu miliknya orang asing. Kategorinya cuma 3, orang asing, orang yatim, orang janda. Istilahnya ini buat orang gak mampu. Jadi biar kayak gitu. Nah, ini nunjukin Rut dan Naomi, keadaannya sangat miskin. Gak punya uang untuk beli makan. Gak punya apa-apa. Sampai harus mungut apa Bapak Ibu? Cuma minta belas kasihan. Dia doa orang di depannya. Misalnya ada orang di depannya, dia doa. Aduh semoga jatuh, semoga jatuh, semoga jatuh. Karena begitu miskin. Dan mestinya gini.
Itu bukan cuma tanggung jawabnya Ruth loh. Tanggung jawabnya siapa semestinya? Naomi mertuanya. Karena Naomi juga janda. Itu bagiannya janda. Kamu gak punya makan ya kamu juga bantu cari dong. Kadang-kadang mungkin kalau banyak orang jadi Ruth. Ruth juga mungkin ngomong sama Naomi. Jangan cuma di rumah. Ikut dong. Tapi kenapa Naomi gak pergi? Penafsiran saya. Karena gengsi. Ulangin sama-sama karena apa? Gengsi dong. Naomi dulu keluar dari Bethlehem pergi ke Moab. Pulang gak bawa apa-apa. Gengsi kalau disuruh ngambil. Tapi untungnya Ruth itu memutuskan gak apa-apa. Aku mau melakukan tindakan itu. Aku akan mungut sisa-sisanya orang Israel. Meskipun aku orang Moab. Aku direndahkan gak apa-apa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena apa yang dilakukan Ruth, dia bisa memelihara kehidupan mertuanya juga. Naomi bisa makan dan bertahan hidup. Poin yang kedua ya, secara cepat. Bagaimana kita lihat kuasa Tuhan di dalam kelemahan. Mereka dalam keadaan miskin. Tapi Ruth memutuskan untuk memungut jelai. Kedua, prinsip yang harus engkau pegang. Gengsi adalah penghalang berkat. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa saudara? Ada. Sablek kanan kiri, jangan gengsi. Pada gak berani, kenapa? Sesama orang gengsi dilarang saling mendahului. Nah itu. Terutama yang bapak-bapak, pria-pria. Kita sesama pria, saya mau kasih pesan, jangan gengsi. Berapa banyak dari kita akan melakukan apa yang Ruth lakukan? Merendahkan dirinya, ngambil mungut jelainya orang Israel. Tapi gak gengsi dia. Ma, aku pergi mau ngejelai. Dihina sama orang. Ini orang asing, orang Moab direndak. Mungkin kalau dia masuk itu seperti dilihat dari atas bawah, atas bawah. Siapa sih? Tapi justru saat dia buat keputusan untuk buang gengsinya, apa yang terjadi? Dia datang ke ladang, gak taunya ladangnya itu punyanya seorang laki-laki namanya Boas. Yang akhirnya jadi calon suami. Ini juga mungkin pesan untuk para jomblo. Jangan terlalu gengsi. Karena saat engkau buang gengsimu nanti engkau dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Yang amin itu pasti jomblo saudara. Haleluya. Seringkali yang ngehalangin berkat kita itu gengsi ya. Pak, kadang-kadang kita ini gak diberkati karena gengsi loh. Mungkin dulu engkau sukses, engkau sekarang nggak sukses. Kau gengsi untuk mau melakukan sesuatu. Anak-anak muda mungkin karena gengsimu itu, berkat itu jadi nggak ada. Saya catat seringkali yang menghalangi kita dapat berkat adalah kita gengsi untuk melakukan hal yang kecil. Yang mahal di hidup ini apa? Gengsi. Sehingga yang mahal yang membuat kita menolak melakukan hal yang kecil. Menolak untuk melakukan apa yang menurut kita itu, apa sih itu bukan bagianku, apa sih ngapain aku harus ngelakuin gitu. Padahal saya mau beritahu kepada saudara, seringkali yang menurut kita kecil, itu besar di mata Tuhan. Kok gak ada yang amin? Boleh katakan amin? Seringkali. Kadang-kadang kita gengsi untuk minta maaf. Ada di sini yang kalau suruh minta maaf gengsi? Saya belajar untuk jadi orang yang buang gengsi. Saya gembala. Tapi saya belajar untuk gak gengsi. Kalau saya salah, kalau saya pernah melakukan sesuatu yang gak benar, saya akan minta maaf. Saudara boleh tanya sama semua orang. 2 minggu lalu kalau gak salah. Saya sempat buat kesalahan, saya marah, saya lepas emosi. Sama seorang anak youth. Dan seorang pelayan Tuhan di backstage. Saya marah. Dan saudara harus ingat lagu itu. Pendeta juga manusia. Saya marah. Saya kasar. Karena pada saat itu ada sesuatu yang ada kabar buruk yang saya dengar, buat saya emosi. Saya marah dan sebagai gembala saya sebenarnya juga punya otoritas karena memang yang saya marahkan adalah sesuatu yang salah yang mereka lakukan.
Tapi cara saya untuk saya marahnya nggak benar. Saya terlalu kasar. Apa yang saya lakukan? Saya marahnya hari Sabtu. Semalam saya nggak bisa tidur. Saya sadar saya salah. Hari Minggu saya panggil anak muda ini. Saya panggil, dia gemetar. Dia pikir ronde 2. Tapi saya datang, dia udah seperti mau nangis. Saudara boleh tanya. Saya di depan dia, saya minta maaf. Ko Michael minta maaf, Ko Michael emosi. Ko Michael mohon maaf. Saya datang ke pelayan Tuhan di belakang yang saya marahin. Saya mohon maaf kalau kemarin saya kasar. Saat kita belajar untuk buang gengsi kita. Saat kita belajar untuk mau melakukannya kecil. Maka nanti Tuhan akan percayakan dengan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Boleh nggak Pak? Buang gengsimu. Kasih tahu kanan kiri, buang gengsinya. Seandainya Daud gengsi nganterin makanan ke kakak-kakaknya. Daud gak akan ketemu sama Goliat, ya gak sih? Seandainya Daud bilang sama papanya, apa Pak? Mau pikir aku gojek dah Pak. Suruh nganter makanan. Suruh Pak, yang anak-anak buahnya. Dia gak akan ketemu sama Goliat. Seandainya Yusuf gengsi untuk kerja di rumah Potifar, kerja jadi budak. Saat mungkin dia berkata, ngapain? Aku dulu anaknya papaku, aku diberkati. Kenapa sekarang aku disuruh jadi budak? Dia nggak akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Seandainya wanita Sirofenesia, waktu dipanggil oleh Yesus, dia seekor anjing pudel. Oh bukan anjing saudara, tapi saya mengartikan sendiri pudel. Seandainya wanita itu Sirofenesia berkata, Tuhan, masa engkau panggil aku seekor anjing? Maka dia gak akan lihat kesembuhan. Tapi karena dia berkata, ya Tuhan, memang aku anjing. Tapi anjing boleh dapat remah-remahnya. Baru di situ dia dapat mujizat. Hari ini saya punya doa. Siapapun saudara, jangan hidup dalam gengsi. Belajar rendah hati. Boleh katakan amin? Kunci engkau berhasil dalam hidup. Apa? Mengandalkan Tuhan, tidak gengsi dan rajin. Ulangin sama-sama. 1, 2, 3 apa? Mengandalkan Tuhan. Rut 2 ayat 7 berkata. Dari mana saya tahu Rut rajin? Ini kata-katanya orang di situ. Boas datang ke ladang. Terus Boas lihat ada cewek cantik. Siapa itu? Dia tanya sama pegawainya. Siapa? Noni itu siapa? Semua orang berkata, baca ya, Rut 2 ayat 7. Tuhan, Rut 2 ayat 7. Tadi ia berkata, bisa ditampilkan? Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah, baca sama-sama, 1, 2, 3. Begitulah apa saudara? Ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak apa. Jadi orang jangan malas. Saya prinsip kemanapun saya pergi, saya harus jadi orang yang paling rajin di ruangan itu. Jadi orang jangan malas, belum bisa apa-apa aja udah malas, apalagi dipercaya dengan besar. Mbak, Bu, ayo hari ini jangan gengsi dan rajin. Senggol kanan kiri, jangan gengsi dan rajin. Saya belajar dari pengalaman hidup saya. Saya harus rajin dan jangan gengsi. Dan Tuhan akan angkat hidup kita. Dulu, saya waktu sebelum jadi gembala. Waktu itu kita gereja masih di Grand City, sekarang di Pakuwon Mall sama di TP. Di Grand City. Ada jemaat Grand City, saya boleh lihat tangannya yang dulu dari Grand City? Dikit banget ya. Oke, saya dulu di Grand City. Dulu itu kita tuh bongkar pasang. Jadi kursi itu kita tata sendiri. Saya dan istri saya, Pastor Selit, selalu nata kursi. Setiap Sabtu. Jadi kita gak pernah malam mingguan. Malam minggu saya dengan istri saya waktu pacaran nata kursi di gereja. Saya gak pernah gengsi. Saya sekolah dokter, saya udah bisa khotbah, saya WL 10 kali. Saya gak pernah gengsi untuk nata kursi. Sama semua pegawai-pegawai. Waktu itu banyak pegawai bangkit Grand City, kita ikut nata kursi. Saya gak pernah gengsi. Karena itu sampai hari ini saudara akan menemukan saya. Kalau rame saya akan tetap angkat kursi. Karena dulu saya mulai pelayanan seperti ini. Saya gak gengsi. Dia bilang, loh kamu kan WL, kamu kan anaknya gembalanya. Masa kamu yang nata kursi? Gak apa-apa, ngapain gengsi? Satu saat di Grand City Sabtu malam ada satu pesta besar.
Dan di pesta besar itu, gak taunya banyak pendeta diundang. Pendeta-pendeta besar, pokoknya pendeta-pendeta besar diundang. Gak taunya yang menikah ini, dia kenal sama banyak hamba Tuhan, anaknya menikah, semua pendeta Jakarta diundang ke perkawinan itu. Saya kenal semua pendetanya namanya, waktu itu saya belum kenal sama mereka. Wah, pendeta ini diundang, pendeta ini diundang. Saya lihat, saya waktu itu di Grand City, saya di lorong, saya lihat pendeta-pendeta itu jalan menuju ke convention hall. Saya nata kursi, pakai kaos oblong. Padahal saya juga pendeta, tapi gak diundang. Terus saya lagi nata kursi sama bengket Pak Yudi namanya itu. Terus Pak Yudi manggil saya. Manggil saya Ko. Sampean lah yo pendeta tuh. Iya apa? Sampai kok gak nang kono? Kok gak ke sana? Saya bilang, yo gak diundang Pak. Benar. Saya setelah nata kursi, saya ke backstage, saya ngintip. Wah, semua pendeta-pendeta duduk di meja. Di saat semua menikmati, saya berada di nata kursi. Gak apa-apa. Gak usah gengsi. Apa yang terjadi? Saya rajin melayani Tuhan. Saudara tahu? Hari ini semua pendeta yang berada di meja itu, semua jadi pembicara di GSJS yang kita undang. Dan yang lebih luar biasa, satu keluarga yang menikah di pernikahan itu, hari ini jadi jemaatnya GSJS. Mereka semuanya berada di gereja ini. Dan saya mengembalakan. Dan saya hadir di setiap acara mereka. Semua orang harus mulai dari bawah seringkali. Bagi engkau yang sudah berhasil, kau diberkati. Jangan cepat meremehkan dan membeda-bedakan orang. Boleh katakan amin? Hanya karena mereka miskin, hanya karena penampilan mereka. Aduh Pak, dia pakai baju kurang bagus. Dia orangnya kurang, gak selevel sama saya. Jangan engkau gampang meremehkan orang. Saya bicara ini karena dulu saya diremehkan begitu banyak orang. Tapi dengar baik, karena mungkin kekurangan yang mereka alami adalah hanya sebuah musim dan proses sementara dari Tuhan. Bagi hari ini kau yang sedang susah, dengar baik, mungkin hari ini kau yang susah. Kau gak punya banyak, kau belum diangkat sama Tuhan, dengar baik. Jangan engkau gengsi, jangan engkau memikirkan pendapat orang tentang dirimu. Tetap lakukan yang terbaik, tetap cinta Tuhan. Karena mungkin ini adalah proses dan di waktu yang tepat Tuhan akan mengangkat hidup saudara. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan yang ketiga, pemain musik silakan naik. Saya ulangin sedikit yang pertama. Kesetiaan selalu menjadi pilihan apa yang terbaik. Yang kedua, catat apa prinsipnya Ruth? Gengsi adalah penghalang apa? Berkat. Dan yang ketiga, kita baca Rut 2 ayat 8 sampai 9. Rut 2 ini ke-8 sampai ayatnya ke-9. Ini pertemuannya Boas dengan Rut. Boas naksir sama Rut, Boas bilang sama Rut gini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah itu, berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja. Ayat 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah apa? Perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan apa? Karena dia cantik, suka diganggu sama laki-laki. Baca, jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh apa saudara? Lihat. Gak gengsi, ke ladang, diperhatikan sama Boas. Boas bilang, udah kamu di sini aja, kamu jangan kemana-mana. Kamu kerja di sini aja, kamu mau ngejalan. Kebetulan Boas itu jomblo. Jomblo berkualitas bos. Jomblo, kaya, muda, ganteng, punya pabrik. Pria idaman di seluruh Bethlehem. Mr. Bethlehem. Saya bisa bayangin brewokan juga. Boas tiba-tiba lihat Rut. Rut, kamu di sini aja. Gimana hatinya gak berbunga-bunga. Tapi Rut tanya gini di ayat 10. Coba perhatiin. Saya ini khotbahnya gak selesai hari ini. Nanti saya lanjutkan. Karena tentang Rut ini.
Masih ada 3 poin lagi. Nanti saya lanjutkan. Hari ini udah selesai. Jangan khawatir. Udah selesai ya. Ayat 10. Karena saya dapat so many things. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dan berkata kepadanya. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa? Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku. Padahal aku ini seorang. Dia sampai heran. Loh Tuhan, why? Kenapa Tuhan itu berbelas kasihan kepadaku? Oh, this is the most amazing part. Rut 2 ayat 11 sampai 12. Rut 2. Boas menjawab. Oke, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu engkau tidak kenal. Ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Ya di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Bos berkata, tahu nggak? Semua yang kamu lakukan untuk mertuamu. Bagaimana kamu menemani dia. Meskipun dia pahit, aku dengar. Dan kiranya Tuhan membalas kamu. Saya belajar prinsip ketiga. Siapa menabur belas kasihan akan menuainya. Kok gak ada yang tepuk tangan yang paling meriah buat? Gak ada alasan Rut untuk sama Naomi. Bahasa Jermannya Naomi itu buencek. Gak ada alasan. Tapi kenapa Rut tetap dengan Naomi? Karena saya yakin satu hal. Karena Rut gak tega lihat Naomi. Wanita sudah tua dari seorang yang menyenangkan. Tiba-tiba jadi seorang yang pahit. Kehilangan suaminya. Kehilangan 2 anaknya. Setiap hari nangis. Rut melihat itu gak tega. Mestinya Rut banyak pilihan. Rut bisa kembali seperti Orpa. Bisa dapat suami baru. Bisa kembali ke rumah papa mamanya. Bisa hidup nyaman. Tapi saat dia lihat Naomi dia berkata, aku gak tega. Hatinya tergerak oleh belas. Dia berkata, kalau aku tinggal dia sama siapa? Kalau aku pergi terus mama mertua sama siapa? Mungkin setiap malam dia bergejolak. Apa aku pulang aja ya? Apa aku tinggalkan? Mungkin dia gak tahan waktu dia lihat marah-marahnya Naomi. Marah-marahnya si Mara ini. Tetapi tiba-tiba hatinya kembali tergerak oleh belas kasihan. Dan you know what she did? Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia berbelas kasihan. Dia bilang sama Naomi, jangan suruh aku pulang lagi. Aku akan ikut bersama dengan engkau. Dia nabur belas kasihan. Apa yang terjadi? Saat dia nabur belas kasihan, dia menuai belas kasihan. Dan dengar baik Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau memutuskan untuk menabur belas kasihan, satu hari engkau akan menuai. Boas berbelas kasihan. Rut diberi belas kasihan oleh Boas. Dan Boas kembali menabur belas kasihan kepada Rut. Mereka sama-sama berbelas kasihan. Apa yang terjadi? Bangkit berdiri, baca ayat terakhir. Rut 4 ayat 13-17. Saya akan lanjutkan khotbah ini. Karena masih banyak yang perlu saya sampaikan dari Rut. Saya tahu mestinya saya akan menyelesaikan 3 karakter, but it's not enough. Gak cukup hari ini. Saya mau bacakan buat saudara. Nanti ayat 17. Kita mau baca sama-sama. Thank you Jesus. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Boas menikah dengan Rut. Dan dihampirinya ia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu apa Bapak Ibu Saudara? Dia mandul 10 tahun. Tuhan kasih dia anak. Melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi. Berkata sama mertuanya. Berkata bukan lagi kepada Mara. Tapi berkata kepada Naomi. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu. Memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. 16. Naomi mengambil anak itu. Meletakkannya pada bangku. Mungkin dia sambil nangis. Dia sambil menangis.
Dan dialah yang mengasuhnya. Naomi mengasuh anak ini. Naomi menggendong anak ini. Dia berkata, aku sudah jadi pahit, tapi aku mau kembali jadi menyenangkan. Dia menggendong anak ini karena dia tahu itu adalah janji Tuhan yang Tuhan genapi lewat Ruth. Dan apa yang terjadi? This is the greatest part. Ayat 17, baca bersama-sama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Baca dengan suara keras. Lalu mereka menyebutkan namanya siapa? Obed. Dialah ayah Isai. Ayahnya siapa? Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Raja dari seluruh Israel. The king that we speak about every week. Lahir dari seorang wanita yang dianggap sial. Lahir dari seorang wanita yang dianggap menjadi penyebab dari suaminya. Dari seorang wanita yang harus menghadapi keluarga yang menyakiti dia setiap hari. Dari seorang wanita asing yang bernama Ruth. Lahirlah Daud. Dan lahirlah juru selamat kita. Siapa yang nabur belas kasihan akan menuai belas kasihan. Hari ini saya punya doa. Siapapun saudara, biar belas kasihan Tuhan ada dalam hatimu. Berbelas kasihan sama orang-orang. Jadilah orang yang suka memberkati orang. Maka engkau akan lihat siapa yang menabur belas kasihan akan menuai belas kasihan dalam hidup. Hambamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Biar firman ini menjadi berkat. Firman ini menjadi sebuah taburan yang baik. Hambamu berdoa. Biar seperti Ruth. Setiap anak-anakmu di tempat ini akan melihat begitu banyak hal yang baik di dalam hidup mereka. Hambamu sudah selesai. Tapi hambamu percaya engkau tidak pernah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita katakan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Wow!